Salam sejahtera bagi saudara sekalian, dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PJJ minggu ini, 5-11 September 2021, tertulis pada kitab Injil Matius 27 ayat 3-4 dan Jeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Judas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Jeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, tema PJJ untuk kita minggu ini, Tuhan membuat kita senang, dalam rangka hari pencegahan bunuh diri. Dari dulu hingga kini, ada ditemui kasus bunuh diri walaupun tak banyak jumlahnya. Mereka adalah orang-orang yang hilang pengharapan dan tidak mampu lagi menahan penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Dapat dipastikan, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak beriman teguh kepada Tuhan, merasa semua akan selesai jika sudah mati. Padahal setelah bunuh diri bukan berarti persoalan selesai. Setelah kematian akan ada pengadilan Allah yang harus dihadapi, mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama hidup. Jadi saudaraku, jangan kiranya ada orang yang memilih mengakhiri persoalan dengan cara bunuh diri. Sebab cara ini adalah jalan yang paling buruk, yang jika ditempuh akan menutup segala kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Satu hal yang harus diingat, bahwa hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, seperti yang tertulis pada kitab Jeremia. Jeremia 29 ayat 11 dituliskan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam nas PJJ kita dikisahkan tentang Judas Iskariot yang bunuh diri karena menyesal atas perbuatannya telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Penyesalan itu disampaikannya kepada para imam, tetapi para imam tidak menghiraukannya. Mereka berkata, "Itu bukan urusan kami, itu urusanmu." Perkataan ini tentu menambah tekanan berat baginya. Ia melemparkan uangnya ke dalam bait Allah dan pergi untuk bunuh diri. Dengan begitu, dia tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat, sebab ia sudah mengakhiri segalanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika ada saudara-saudara kita yang sedang berbeban berat, hiburlah mereka. Kuatkanlah mereka dan tuntun kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka merasa sendirian menanggung bebannya, sambil berkata, "Itu urusanmu." Tapi hendaklah kita saling mengasihi dan saling menguatkan serta menghiburkan, sebab perbuatan itu berkenan kepada Tuhan. Tetapi jika saudara sendirilah yang sedang berbeban berat, jangan terlalu berharap kepada orang untuk peduli kepada saudara. Berimanlah teguh kepada Tuhan. Jika sedang menanggung beban yang sangat berat, datanglah kepada Yesus yang memberi kelegaan kepada setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin saat ini saudara sedang gagal, tapi besok atau lusa Tuhan bisa membuat saudara berhasil jika saudara percaya padanya. Mungkin sekarang jalan semuanya terasa sudah buntu dan seakan tidak ada yang bisa menolong. Ketahuilah, pada Tuhan selalu ada jalan dan Ia mau menolong asal berserah kepadanya. Mungkin
Semua orang terasa begitu menjauhkan diri karena keberadaan kita yang kotor dan penuh dosa. Tapi Tuhan tidak jauh dan mau mendekat, bahkan memeluk orang-orang yang kotor asal mau bertobat dan mendekat kepadanya. Mungkin saudara sekarang merasa kehilangan segalanya, kehilangan kekasih hati yang sangat dicintai. Jangan lupa, Tuhanlah yang empunya segala yang ada. Ia mampu memberi kekasih baru bagimu, yang jauh lebih baik dari yang sudah pergi itu. Mungkin juga saudara merasa kehilangan karena kematian orang-orang yang saudara cintai. Ketahuilah, rencana Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Sebab kematian orang-orang yang ditebus berharga baginya dan ada dalam rencananya. Mungkin jalan yang dilalui terasa sangat sulit, tapi dalam kesulitan pun Tuhan tetap ada bersama kita, menuntun kita kepada kesenangan. Kita boleh saja memikirkan apa yang terbaik bagi kita, tetapi Tuhanlah yang mengetahui apa yang terbaik. Yang tak terpikirkan oleh kita pun sudah disiapkannya bagi kita. Ikut saja jalan-jalannya, sebab dialah yang akan membuat kita senang, yang menyiapkan masa depan yang penuh pengharapan. Amin.